Jadi ini kita lihat ini perusahaannya. Jadi perusahaan ini itu perusahaan kontraktor. Jadi general kontraktor bergerak di bidang khususnya elektrikal, baik tegangan rendah sampai dengan tegangan tinggi. Perusahaan ini berdiri dulu sebelum PT itu namanya CV. Dulu namanya CV Mitra Jaya Indo Express, berubah di tahun 2015 ya Mbak. Iya. 2015 itu menjadi PT Persada Terbatas dan sampai sekarang. Nah, sekarang pun tidak hanya di bidang elektrikal Mbak. Jadi kita bisa mengerjakan sipil, gedung, bangunan-bangunan, cuman kita lebih concernnya ke elektrikal. Kita juga bisa ngerjain konstruksi. Konstruksi itu kayak bikin satu pabrik gitu kan, yang berhubungannya ada besinya, itu namanya konstruksi. Termasuk pengadaan alat-alatnya dan materialnya. Jadi berdiri dari 2015 sampai dengan sekarang, dan proyek yang lagi sekarang di handle itu di proyek Freeport yang di Manyar. Ya, ada pekerjaan di pembangkit PLTMG di Tobelo, di Sumbawa, di Indramayu, di Pusri. Di Pusri itu kita kerjasama dengan Adikarya dan PT Cina Luan yang dari Cina, yang mereka main kontraktornya, kita sebagai satpamnya. Kalau dilihat omsetnya kurang lebih rata-rata per tahun itu sekitar 20 sampai 30 miliar per tahun ya omsetnya segitu. Kalau untuk perkiraan per bulannya itu kalau kontraktor itu kan nggak bisa di ini ya Mbak ya, nggak bisa dihitung kayak kita direct selling itu bisa. Kalau kita penjualan, kita bisa menghitung omset per bulan kita berapa dari penjualan. Tapi kalau kontraktor itu kita tidak bisa menghitung per bulan, karena kontrak suatu pekerjaan itu ada yang 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Jadi kita menghitungnya omset dalam 1 tahun. Bisa saja bulan ini saya dapat kontrak sekian miliar, bulan depan nggak ada gitu loh. Tapi belum kita untuk mengisi kekosongan itu kita ke perusahaan-perusahaan ngambil ya pekerjaan maintenance, contoh kayak maintenance di semen Gresik, nanti ada pekerjaan apa itu dulu kecil, paling sekitar 100 jutaan segitu. Tapi kalau untuk kontrak, untuk proyek itu rata-rata proyeknya besar. Tapi kita juga sekarang juga supply pengadaan. Kalau omset per bulan kemarin di proyek Freeport itu kita bisa di 2 sampai 3 miliar Mbak. Tapi sekarang pekerjaannya sudah mau selesai. Paling omsetnya berapa? Paling ratusan ya Mbak ya. Cuma ratusan aja. Kalau untuk kantor itu cuma di sini atau ada? Secara legal itu kantor kita legalitas ya, di Raya Manyar. Di Raya Manyar ini sebagai kantor operasional. Tapi di sana pun sudah tidak difungsikan karena teman-teman lebih suka di sini. Untuk kantor-kantor proyek pasti ada, karena setiap proyek pasti kita harus punya kantor project atau site office namanya. Nah, nanti dari sana koordinasi dengan HU-nya di sini. Gitu. Kalau struktur perusahaan kan tuh gimana? Apa kan sendiri apa ada orang lainnya? Struktur perusahaan pasti ada Mbak. Jadi struktur perusahaan induk itu beda nanti dengan struktur project. Ya. Jadi pasti ada 2 nanti. Kalau untuk di induknya ya pasti nanti direktur, ada direktur, HSE, bagian keuangan, engineering itu ada. Tapi kalau untuk di project itu beda. Direktur
Nanti yang membawahi suatu project itu namanya project manager. Nah, project manager nanti atasnya lagi project director. Project director yang bertanggung jawab atas semua project tersebut. Project director itu membawahi semua project. Jadi nanti di situ ada, misalnya kita ada 4 project directornya 1, PM-nya 4. Gitu. Kalau itu totalnya karyawannya di sini. Karena kita perusahaan jasa konstruksi ya, kita tidak begitu banyak untuk pegawai tetapnya ya Mbak ya. Karyawan tetapnya sekitar berapa ya Mbak? 20. Sekitar 20. Dari swasta. Kita klien kita ya banyak Mbak ya, perusahaan BUMN juga perusahaan swasta juga banyak. Dan banyak di Gresik sendiri itu yang sudah jadi customer tetap kita itu rata-rata pabrik kayu, contohnya Hutan Lestari, terus pabrik benang Indonesia Filament, terus rumah sakit Muhammadiyah itu juga kita klien kita, terus Dimi itu klien kita. Berarti ada pelanggan tetapnya. Ada pelanggan tetap, cuman kan gak setiap bulan itu pasti rusak listriknya ya. Jadi pas ketika dia ada perluasan, contohnya pabrik, ketika dia ada perluasan mau bikin pabrik baru, kita yang handle. Kalau boleh tahu komitmen perusahaan dalam layanannya ditawarkan itu bagaimana? Kualitas layanannya itu di kualitasnya begini Mbak, kita lihat itu lebih cepat dan efisien. Jadi kita tetap mengutamakan kepuasan pelanggan. Artinya bagaimana pelanggan ini merasa puas, karena material-material listrik itu kan mahal. Jadi kita bisa memberikan advice atau saran, memberikan RAB yang lebih murah, asalkan tetap standar sesuai dengan aturan panduan umum instalasi listrik, namanya PUIL. Di dalam kelistrikan itu ada buku panduan namanya PUIL. Jadi kita harus mengadop ke sana. Murah bukan berarti tidak layak. Jadi karena mungkin kita sarankan dari jenis kabelnya yang harusnya menggunakan tembaga, kita menggunakan alumini tapi bisa lebih besar untuk ampernya. Kalau boleh tahu bagaimana perusahaan dalam menentukan harga layanannya? Harga layanannya itu tergantung dari klien kita juga. Iya, sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya itu kebutuhan kayak di proyek Pertamina, karena standarnya dia tinggi. Kenapa? Karena untuk safety-nya dia tinggi, untuk materialnya dia minta yang bagus, yang ini. Jadi standar dia itu belum tentu bisa dipakai di perusahaan lain, karena dia standarnya migas. Jadi semakin ketat safety-nya, jadi setiap project itu pasti ada safety-nya, HSE-nya yang diminta ya. Itu dia standarnya tinggi. Jadi harga unit price-nya pun tinggi. Nah, itu tidak bisa diadopsikan ke perusahaan swasta yang notabene dia ingin gimana ngirit, pokoknya bisa jalan, listrikku aman, kayak gitu. Jadi tergantung dari customer masing-masing. Apa ada perbedaan harga, kayak perbedaan harga lokasi pasarnya gitu? Pasti Mbak, pasti. Tapi kalau untuk harga material mungkin standar ya. Tapi kita tawarkan tergantung dari siapa tadi yang minta. Harga kita bisa lebih efisien, kita bisa ambil marginnya sekian persen. Kalau di perusahaan Pertamina, perusahaan BUMN marginnya sekian persen. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kita tetap harus melihat pasar kita siapa, market kita siapa, konsumen kita siapa. Kalau untuk strategi promosi perusahaan itu memakai online apa offline atau keduanya? Selama ini kita tidak
berkecimpung di dunia online, tapi kita punya website. Karena apa Mbak? Perusahaan jasa dengan perusahaan direct selling itu beda. Jadi kalau jasa itu orang harus punya pengalaman, ya kan? Harus punya pengalaman, kita harus hadir, menjelaskan, presentasi, terus kita punya skill apa aja, punya orang yang kompetensinya apa aja, itu baru bisa dikatakan penilaian dari konsumen sendiri layak apa tidaknya, ya. Karena kalau di online mbaknya bisa lihat di online jasa ini, tapi kan nggak tahu kualifikasinya seperti apa nanti. Kalau di bidang ini tuh lebih ke hubungan relasi yang terpercaya. Jadi itu tadi, karena saya bisa memberikan harga yang kompetitif, bisa memberikan efisiensian, relasi hubungan personal juga baik. Jadi itu sangat diperlukan Mbak kalau di bidang jasa. Hubungan personal itu dengan pelanggan itu baik, dia pasti akan nggak mau ke yang lainnya. Meskipun toh ada harga yang lebih murah, belum tentu dia bisa mengerjakan atau memberikan pelayanan yang seperti yang saya berikan. Karena saya memberikan after sale service, artinya saya tidak akan mengecaskan biaya ketika instalasi atau pekerjaan yang sudah saya kerjakan itu bermasalah. Saya kasih fee. Jadi itu yang membuat pelanggan ya. Lalu bagaimana cara perusahaan menghadapi persaingan di industri ini? Nah, memang sekarang ini kan banyak proyek saingannya ini. Tapi kalau di dunia kontraktor itu hubungan relasi yang hubungan personal yang saya katakan tadi. Kalau di perusahaan BUMN pasti kita semuanya melalui lelang. Jadi kalau kita ikut lelang, harga kita bersaing, kita punya skill dan kemampuan yang cukup untuk mengerjakan suatu proyek itu, ya kita pasti akan menang, kita akan dipakai. Ada pekerjaan yang penunjukan langsung, tapi kalau penunjukan langsung itu nilainya kan nggak bisa di bawah 500 juta itu baru boleh penunjukan langsung. Tapi kalau sudah nilainya miliaran di atas itu pasti tender, ataupun ya karena hubungan baik itu tadi, hubungan baik ya udahlah tendernya offline. Langkah-langkah apa yang diambil perusahaan untuk memastikan kepuasan pelanggan? Nah, itu kadang kita bertanya gimana tentang pekerjaan kita, apakah ada yang kurang. Jadi tetap kita tanyakan ketika pelanggan itu tidak ada komplain, dan artinya pekerjaan kita nggak punya masalah, bisa diterima dengan baik. Dengan kepuasan pelanggan, yaitu tadi kita memberikan servis fast respon. Jadi ketika ada trouble, Bu ini listrik gudangku mati, ini tolong dong. Nah, kita langsung cepat memberikan pelayanan yang seperti itu tanpa memikirkan nanti harganya berapa, tanpa itu yang kita berikan, servis yang kita berikan seperti itu. Karena enggak banyak juga orang yang bisa, perusahaan yang bisa memberikan seperti itu Mbak. Semuanya yang namanya bisnis ya harus hitungan bisnis dulu. Kalau saya lebih ke hubungan personal. Tapi itu kayak ada itu nggak Bu? Ada kayak divisi khusus yang menangani pemasaran sama penjualan gitu? Tim pemasaran itu sementara ini lagi vakum, karena tanpa marketing pun perusahaan kita sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pemerintahan. Artinya tanpa kita market, itu quotation sudah langsung masuk ke email. Karena kita
sudah ke kanan. Berarti dulu pernah ada ya? Dulu pernah ada di awal, memang untuk membentuk link, untuk membentuk jaringan, yang market saya sendiri mbak, yang market saya sendiri. Saya datangin ke beberapa perusahaan, memberikan proposal dan kartu nama, menjelaskan kita bisa mengerjakan apa. Itu saya lakukan di awal-awal saya bikin perusahaan. Dulu karyawan saya cuma satu, saya sendiri. Habis itu ngambil admin untuk membantu proses penagihan, administrasi dan ratus tambang. Jadilah seperti sekarang ini. Kalau untuk struktur organisasinya ini yang dari atas sampai yang biasa itu ada apa aja? Kayak operasionalnya, apa ada pemasarannya? Ada. Kalau marketingnya nggak ada. Jadi struktur intinya itu tadi saya bilang, direktur, ada wakil direktur, di situ ada orang legal, terus safety, HSE, safety officer, yang membawahi, yang bertanggung jawab atas semua proyek adalah safety officer. Nah nanti di bawah itu ada PM, ada purchasing, ada keuangan, ada bagian procurement. Nah termasuk Bu Naning ini di bagian procurement itu pengadaan barang dan jasanya. Jadi beliau yang menghitung ketika ada permintaan, nanti beliau yang menghitung. Kalau yang bicara teknis itu nanti dengan engineering pun itu terpecah lagi. Ada yang divisi electrical, sipil, mechanical, konstruksi, beda-beda sendiri-sendiri. Di bawahnya lagi nanti ada pekerja, ada mandor, ada tukang, gitu. Nanti ada GA, general affair-nya juga ada. Sudah. Boleh tahu namanya siapa Bu? Oh, saya Bu Happy Kurniasari. Biasa dengan siapa? Happy. Ya. Semester berapa Mbak? Semester 3. Oh, semester 3. Sudah ada ini ya, polling dan kunjungan ya. Mata kuliahnya apa? Manajemen Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran itu ininya setiap perusahaan berbeda ya, dasarnya, sistemnya berbeda. Apa perlu dokumen atau apa? Enggak ya? Iya. Dari Gresik semua. Domisili Gresik dulu. Iya. Saya dari Malang aslinya, cuma merantau di sini keluarga. Oh iya. Terima kasih banyak atas penjelasan dan informasi yang telah disampaikan. Iya. Kami sangat menghargai waktu dan keterbukaan Ibu. Semoga informasi yang diberikan hari ini dapat membantu kami dalam memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Sekali lagi terima kasih dan kerjasamanya, dan mohon maaf ganggu waktunya. Iya, enggak apa-apa. Iya. Nah, ini apa tadi? Oh, ini langsung ke kampus. Enggak, bisa di kampus. Pulang. Oh, pulang.